Ini tentu iklim yang perlu kita jaga terus, kerjasama yang terus-menerus kita lakukan, perlunya ada sinergi dan kolaborasi, namun kita juga tetap menjaga independensi, menjaga kemandirian, dan tidak saling mengintervensi. Kita menjaga independensi, kemandirian juga tidak harus menjaga jarak, tapi kita tetap harus bisa membina hubungan yang baik sehingga bisa terjalin komunikasi dan yang baik, hasilnya bisa lebih maksimal lagi. Hari ini sebagai bentuk komitmen kami, semoga dari pemerintah daerah juga hadir, ini kita bersama untuk bisa terus meningkatkan kinerja di Sumatera Selatan. Tidak lupa di setiap kesempatan sambil Pak Kepala Statistik sambutan, saya sambil nulis-nulis pantun. Ada dapat 13, alhamdulillah. Ini untuk Pak Wali Kota juga ini pantunnya. Ke Palembang naik, tingkatkan selalu kinerja kita, pengendalian inflasi tugas bersama. Jadi inflasi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua. Maka kita harus kompak dan selalu menjaga iklim yang kondusif dan kita terus tangani bersama-sama. Pantun kedua dari berapa tadi? 13. Sumsel maju kita dambakan, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi terus kita tingkatkan. Kekompakan, iklim kondusif terus kita jaga dan pertahankan. Saya baca 2 saja, nanti kalau 13 bisa kehabisan waktu. Bapak Ibu, pertama tadi selain mengucapkan terima kasih kepada BPS yang telah bekerja sama dengan baik, yang kedua tentu kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Sumsel, kepada Kepala OPD, kepada Bupati Wali Kota, kepada Forkopimda, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dunia usaha yang telah bekerja keras dan bersama-sama memperbaiki ekonomi kita, memajukan daerah kita, melakukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini perlu terus kita tingkatkan. Hari ini kita menerima rilis, ini sangat penting dan kami hadir juga menunjukkan bahwa berita, data, informasi ini sangat penting. Yang pertama untuk melakukan evaluasi kinerja kita selama ini, karena tanpa evaluasi kita tidak bisa mengukur kinerja kita. Maka peran statistik sangat penting. Selain melakukan evaluasi juga menjadi dasar bagi kita untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis pada masa-masa yang akan datang. Data ini sangat penting, seluruh kebijakan sebaiknya didasarkan pada data yang akurat. Maka peran statistik perlu kita dukung, perlu kita support, perlu kita bantu untuk bisa menyajikan data, menyajikan informasi yang akurat sebagai dasar kita untuk melakukan kebijakan. BPS akan banyak melakukan survei, mengumpulkan data. Saya minta kepada seluruh kepala OPD untuk terus meningkatkan kerjasama ini, dukungan ini. Kepada Bupati Wali Kota juga saya minta untuk terus memberikan dukungan dan kepada kita semua terus melakukan kerjasama. Saya juga terima kasih atas kinerja yang sudah ditunjukkan selama ini, kinerja yang cukup baik kita bersama-sama. Kita kemarin hari Senin telah meluncing gerakan pengendalian inflasi serentak sesumsel GPISS. Ini perlu dipublikasikan oleh kita semua. Bupati Wali Kota tolong juga publikasikan, kepala-kepala OPD tolong juga dipublikasikan, media tolong dibantu dipublikasikan bahwa di Sumsel ada gerakan bersama, gerakan yang kompak dan serentak untuk penanganan inflasi. Kemarin kita launching dengan seluruh Bupati Wali Kota di lokasi masing-masing dan juga sekaligus kita launching gerakan pasar murah serentak sesumsel GPMSS, ditandai dengan menggelar pasar murah di 18 titik. 18 titik itu adalah pasar murah yang digelar oleh provinsi dan pasar murah yang digelar oleh seluruh Bupati Wali Kota di lokasi masing-masing. Ini suatu gerakan yang masif dan sangat baik dan perlu mendapat dukungan bersama.
Dengan gerakan ini, gerakan penanganan inflasi akan kita laksanakan secara terpadu, serentak, terkoordinasi dan berkesinambungan. Dengan gerakan ini juga akan digelar pasar murah setiap minggu 3 kali di kabupaten kota dan provinsi, yaitu setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Maka saya minta kepada Bupati Wali Kota, Kepala OPD, teruskan ini, jangan pernah berhenti sampai kapanpun. Nah, ini perintah ini, kalau nggak menjalankan perintah tahu sendiri risikonya ya Pak. Jadi ini perintah ini teruskan dan perlu digelar terus menerus. Untuk apa? Untuk menjaga iklim ekonomi kita, menjaga inflasi. Dan kepada seluruh masyarakat silahkan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mencari lokasi pasar murah yang akan digelar. Artinya Bapak Ibu akan mendapatkan harga pangan yang murah. Masyarakat akan dapat harga pangan yang murah, jauh di bawah harga pasaran pada saat digelar pasar murah. Senin, Selasa, dan Kamis minimal di 18 titik setiap harinya. Dan nanti bisa juga ditambahkan oleh Forkopimda, oleh BUMN, BUMD, oleh dunia usaha untuk menggelar hal yang sama setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis. Di luar Senin, Selasa, dan Kamis, pemerintah provinsi juga mempunyai toko kepo, kebutuhan pokok, toko kebutuhan pokok yang menyediakan bahan-bahan pokok lebih murah dari harga pasaran setiap hari. Nah, ini kalau dipublikasikan masyarakat akan tenang bahwa setiap hari akan ada toko kepo. Toko kepo ini sudah dibuka di provinsi dan beberapa kabupaten. Dan saya minta tolong juga disampaikan kepada Bupati Wali Kota. Bupati Wali Kota juga membuka toko kepo ini. Yang lain juga boleh membuka toko kepo. Jadi nanti Sumsel akan terkenal dengan banyak macamnya, dengan musinya, dengan amperanya, dengan pempeknya, dengan budayanya, dengan tarinya, dengan masyarakatnya, dengan gerakan-gerakan yang serentak. Nah, ini Pak Asisten sudah mencanangkan ini. Sumsel ini selalu pertama gerakan serentak. Gerakan penandatanganan NPHD serentak se-Sumsel. Kemudian gerakan-gerakan yang lain, hari ini inflasi, pasar murah, akan digelar lagi gerakan bedah rumah serentak se-Sumsel. Kalau serentak akan terasa hasilnya. Dan ini kita lakukan bersama-sama. Selain gerakan-gerakan tadi juga kita terus menjalankan gerakan pangan murah, kemudian gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang terus kita lanjutkan, gerakan menanam, pembagian bibit, kemudian gerakan stop boros pangan. Ternyata pangan akibat boros ini banyak sekali terbuang, banyak sekali kita dirugikan. Ada datanya itu Pak Kepala Dinas Pangan kemarin menyampaikan. Dan ini dipelopori oleh PKK. Nah, ini nanti PKK juga akan melakukan atau meluncing gerakan stop boros pangan. Jadi kita harus hilangkan budaya-budaya boros pangan. Kita mengambil makanan secukupnya, jangan menyisakan makanan, makan seperlunya. Terus kita lakukan agar tidak banyak makanan yang terbuang. Kemudian peninjauan pasar juga perlu terus kita lakukan untuk memastikan bahwa stok pangan kita cukup. Oleh karena itu Bulog, kemudian Bank Indonesia, terima kasih, dan KPPU juga ikut terlibat, instansi vertikal juga banyak yang terlibat. Ini sangat menggembirakan untuk mendukung program-program kegiatan kita. Seluruh kegiatan perlu kita lakukan secara terpadu, serentak, berkesinambungan, agar semua pihak bisa ikut bersama-sama dan juga hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kita juga Pak Kepala BPS, kita juga akan mencanangkan dan terus melakukan gerakan penanganan stunting serentak se-Sumsel. Itu akan kita lakukan dengan mengangkat anak asuh. Jadi kalau stunting semuanya punya orang tua asuh, selesai stunting. Dan ini sudah kita mulai di kabupaten kota dengan BUMN, BUMD. Di Pagar Alam itu semuanya sudah punya orang tua angkat yang diangkat oleh Bank Sumsel Babab. Nanti di kabupaten lain, kabupaten kota yang lain juga seperti itu. Mengangkat anak asuh, by name by address,
dibagi BUMN, BUMD, OPD, kepala-kepala dinas boleh punya orang tua asuh, tapi orang tua asuh ya, ibu asuhnya nggak usah. Jadi mengangkat anak asuh, ya, anak asuh masing-masing. Biar ibu asuhnya sama suaminya masing-masing. Ya. Kalau stunting semuanya diangkat menjadi anak asuh, kemiskinan ekstrim ada anak asuhnya, kita akan tuntas. Inilah pentingnya gerakan serentak dan bersama. Maka terus kita akan tingkatkan terus. Kemudian terima kasih kepada Bupati Wali Kota yang sangat kompak menangani ini, Forkopimda Provinsi Kabupaten Kota juga kompak ikut mendukung ini, dan juga semua pemerintah daerah jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan terus bergerak, instansi vertikal semuanya terus mensupport, BUMN, BUMD, perbankan, baik Himbara maupun bank daerah dan juga BUMD yang lain, swasta kita sudah beberapa kali kumpulkan pihak swasta untuk bisa mengkoordinasikan CSR dan juga dana-dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau CSR ini terkonsolidasi, ini akan baik sekali dampaknya. Terdata, jelas sasarannya, tidak tumpang tindih. Maka kami di provinsi sudah membentuk forum CSR yang sehari-hari dikomandani Ibu Ketua atau Kepala Bapeda Bu Regina beserta Pak Asisten 2 dan seluruh OPD terkait. Ini akan terus menguatkan koordinasi forum koordinasi CSR ini sehingga semuanya terpadu. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya kita dalam terus meningkatkan kinerja pemerintahan. Khusus terima kasih sekali lagi kepada BPS yang telah melaksanakan koordinasi dengan sangat baik, kemudian sangat terbuka, saling menjaga independensi, mandiri dan profesional. Hubungan baik tidak akan mengganggu independensi dan kemandirian. Tidak harus menjaga jarak, yang ini terus kita tanamkan bersama. Tadi saya juga membuka dan juga menghadiri konferensi PWI. Media dan wartawan itu juga mitra, tetapi kontrol sosial juga perlu dilakukan. Tapi untuk melakukan kontrol sosial tidak harus menjaga jarak, kita bisa dari dekat. Kita dengan suami istri kan juga saling mengontrol ya. Nah, sering mengontrol suami istri, tapi tidak harus menjaga jarak. Nah, tapi kita tetap harus dekat. Jadi kontrol melekat itu akan lebih baik. Pimpinan-pimpinan akan mengontrol dan mengawasi anak buahnya. Dan kepada seluruh OPD, saya minta untuk terus memberikan dukungan, melakukan kerjasama dan juga koordinasi terus-menerus dengan BPS dan seluruh instansi vertikal dengan seluruh komponen, dengan seluruh organisasi, dengan seluruh stakeholder yang ada. Ke statistik memberikan data, juga memberikan dukungan survei tadi, kerjasama juga boleh dilakukan, dan ini perlu diteruskan. Kepada Oki dan Muara ini, tolong terus ditingkatkan lagi, karena ini menjadi kode keras gitu kan, dari Pak Kepala Statistik kemarin hadir di Muara ini ya. Nah, Muara ini di Oki juga hadir, itu tanda bahwa harus lebih maksimal lagi. Kepada Bupati Wali Kota, saya sarankan kalau anggarannya tidak cukup untuk penanganan inflasi dan program prioritas, silahkan diambilkan dari BTT. Belanja tidak terduga itu bisa digunakan untuk penanganan yang disebut dengan darurat dan mendesak. BTT bukan hanya untuk bencana, tapi untuk penanganan kejadian luar biasa yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. BTT bisa kita gunakan untuk penanganan kerusakan sarana dan prasarana pelayanan publik. BTT juga kita gunakan untuk penganggaran, bisa digunakan untuk perbaikan dan juga penanganan yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dasar hukumnya sangat jelas. Ada di Undang-Undang tentang Keuangan Negara, ada di Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang 24. Ya. Kemudian ada di PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP 12 tahun 2019, dan juga tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait darurat dan bencana ini ada di pasal 69 ayat 123 di PP 12 tahun 2019. Jelas sekali dasar hukumnya, tidak perlu ragu-ragu. Kalau ragu-ragu silahkan hubungi saya.
hubungi tim kita. Tim di provinsi sudah sangat paham sekarang. Ya baru sekarang lah lebih paham lagi. Karena kebetulan PJ Gubernurnya itu Dirjen Keuangan Daerah. Kebetulan waktu Karhutla juga katanya nggak ada anggaran, ambil dari BTT. Alhamdulillah Karhutla kita bisa tangani dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kinerja ini terus kita tingkatkan terus, kita terus juga lakukan introspeksi, kita terus lakukan evaluasi, dan salah satu untuk melakukan evaluasi itu data hasil survei, kemudian penelitian, kajian yang dilakukan oleh BPS setiap bulan. Oleh karena itu, saya wajibkan Kepala OPD untuk bisa mengikuti rilis BPS setiap bulan. Ingat nanti kalau perlu di absen nih Pak Sekda, Pak Inspektur, Kepala BPD, Kepala BKD untuk mengabsen ini. Ikutnya tidak harus numpuk di sini, tapi bisa ikut virtual karena kegiatan ini bisa diikuti melalui YouTube ya Pak ya, melalui YouTube. Karena ini penting untuk mengambil kebijakan kita. Saya kira demikian penyampaian saya, dan mudah-mudahan seluruh upaya kita, niat baik kita, pengabdian kita, kerja kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga saya tidak bosan-bosannya untuk terus mengajak kita berdoa, dan mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur, selalu diberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan, kasih sayang dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada penjabat Gubernur Bapak Apatami atas apresiasinya terhadap rilis BRS yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Selatan. 1, 2, 3. Acara selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu kami Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh BPS dalam waktu dekat. Yang pertama terkait dengan Sakernas, itu akan indikator keluarganya adalah untuk tingkat pengangguran yang akan dilaksanakan pada bulan Februari. Dan kemudian Susenas juga indikator keluarganya adalah kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim. Nanti pelaksanaannya jika periode sebelumnya itu dilaksanakan bulan Maret secara penuh, karena bulan Maret pada tanggal 8 itu sudah bulan puasa, tanggal 11 bulan puasa, sehingga kita majukan pelaksanaannya mulai akhir Februari hingga awal Maret. Harapannya segala program-program, karena indikator kemiskinan, baik kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan makro, itu ada pendekatannya konsumsi. Jadi tentu harus menjaga tingkat konsumsi masyarakat, terutama di masyarakat kelas bawah. Harapannya program-program yang berkesesuaian terkait bagaimana bantuan langsung untuk meningkatkan konsumsi masyarakat kelas bawah segera dilaksanakan. Mungkin itu Pak Gubernur. Ini juga inflasi tentunya tadi, dengan menjaga tingkat inflasi yang stabil tentu akan menjaga tingkat daya beli masyarakat dan tentu berimbas pada tingkat kemiskinan. Mungkin itu Pak Gubernur. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan apa yang akan dilakukan oleh BPS dalam waktu dekat, sehingga kalau kita mengamati ini, maka kita tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Kita harus selalu bekerja keras setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Karena kinerja kita itu dilakukan penilaian, dan yang penting bukan itu. Karena kerja kita itu harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, pertanggungjawabkan kepada Tuhan.
Nah, kalau kita lalai, kita berdosa. Kalau kita tidak maksimal, kita berdosa. Kalau berdosa, ya tahu sendiri risikonya. Bukan hanya jabatannya dicopot, tapi juga dosa sama Tuhan. Nah, maka tadi Maret, ini sebenarnya kami minta kalau bisa agak akhir. Jadi kita bisa lebih keras lagi. Tapi ternyata tidak bisa. Kita harus kerja keras secepat-cepatnya. Nah, ini tolong kepala-kepala OPD segera konsolidasi. Dan kalau bisa Pak, kami minta Bapak nanti memberikan sosialisasi kepada kita. Jadi dijelaskan apa yang akan dilakukan penilaian, bagaimana kondisi saat ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini penting. Maka kami selalu minta kepada pihak-pihak yang lain yang melakukan penilaian dan survei, itu tolong minta didampingi, difasilitasi, diasistensi. Jadi saat ini yang melakukan penilaian itu bukan hanya menilai di akhir, tetapi diproses juga, didampingi biar kita ini baik gitu. Kemarin juga begitu, ketemu dengan BPK juga kami minta ya bisa memberikan warning, hati-hati di sini, ini harus dilakukan. Begitu juga dengan ombudsman, bukan survei kemudian nanti jelek di akhir, tapi bagaimana biar tidak jelek. Nah, statistik ini juga, data-data ini saya berharap nanti Pak tolong juga diberikan asistensi, difasilitasi. Jadi kalau kita mau ujian itu, nah ada kisi-kisi. Kisi-kisi itu nggak berdosa, karena bukan membocorkan soal, tapi lebih fokus gitu ya, mengulang, menjelaskan lagi. Ini loh yang perlu dipelajari, ini loh titik-titik pentingnya. Nah, itu boleh. Maka kalau ujiannya bagus, gurunya dapat nilai bagus juga. Nah, kalau kita ini tadi maju semua, bagus semua, ini tadi bagus semua, terima kasih. Ini berarti statistiknya juga hebat di sini. Karena di balik survei, di balik penilaian itu ada pembinaan, gitu ya. Artinya kita semua harus bertekad bahwa nilainya semuanya baik, semuanya meningkat agar prestasi kita juga bisa lebih baik lagi. Dan kalau baik kita puas, kalau puas kita bahagia, wajahnya cerah, awet muda, hidupnya tenang, dan mudah-mudahan panjang umur. Tapi kalau jelek, stres, wajahnya kusut, jelek, kemudian ya kalau stres dampaknya banyak, jantungan dan lain-lain, kolesterol naik, gula naik, nah gitu. Darah tinggi, kalau berat badan turun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya ada bagus ada enggak juga. Saya turun 5,7 kilo selama di sini ya alhamdulillah lah. Tapi itu juga tanda-tanda kode keras. Saya kira begitu ya. Kita terus kita maksimalkan. Terima kasih. Baik hadirin, dengan berakhirnya diskusi tadi maka berakhir pula rangkaian acara rilis BRS bersama Gubernur hari ini. Semoga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan negeri yang kita cintai ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perkenan kehadirannya Bapak Penjabat Gubernur dan hadirin semuanya. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ke rumah kekasih naik Lamborghini untuk mempersunting menjadi istri. Semoga dengan adanya rilis hari ini semakin mempererat kolaborasi membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton lah ya. Rambut ini. Rambut itu di
Cek. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan. Selamat datang di BPS Kota Palembang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI, PJ Sekda Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji Gunawan MTP, yang terhormat Bapak Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Bapak M. Ardian, yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan Dinas-Dinas, OPD, dan perwakilan dari wartawan pers, dan segenap tamu undangan yang hadir pada acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Selamat datang kami ucapkan pada acara rilis perdana Berita Resmi Statistik Inflasi Kota Palembang bulan Januari tahun 2024. Izinkan saya, Yunita Nurmasari, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah penyampaian rilis berita resmi statistik inflasi Kota Palembang bulan Januari tahun 2024 oleh Kepala BPS Kota Palembang. Acara kedua adalah tanggapan dan apresiasi dari PJ Wali Kota Kota Palembang, dan acara ketiga adalah diskusi. Mari kita buka acara ini dengan pantun terlebih dahulu. Kepas ikannya dimasak jadi pindang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mari kita saksikan rilis inflasi Kota Palembang. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, rilis BRS ini sama. Selanjutnya untuk penyampaian rilis Cicik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk ikut dalam rilis inflasi yang perdana di Kota Palembang. Yang saya hormati Pak PJ Wali Kota Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa, juga hadir di sini yang dari Bank Indonesia Pak M. Ardian, beberapa kepala UPD terkait, ada Pak Kepala Dinas Perdagangan, ada Kepala Bapeda, Ibu Inspektur, ya, ada Kepala Dinas Pertanian. Saya juga menyaksikan ada hadir camat, juga hadir sini, camat kecil, dan rekan-rekan lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Wali, perlu kami laporkan kepada Pak Wali bahwa hari ini adalah hari rilis perdana untuk inflasi di Kota Palembang. Sebelumnya rilis-rilis seperti ini dilaksanakan di BPS Provinsi Sumatera Selatan, dan saat ini kita merupakan salah satu kabupaten kota yang merilis inflasi di Indonesia. Jadi kota kabupaten inflasi, perlu saya jelaskan kepada Pak Wali dan Bapak Ibu semua, ada hanya 150 kabupaten kota di Indonesia. Jadi kita salah satu sedikit sekali yang melaksanakan rilis secara langsung seperti ini. Jadi walaupun dengan
kondisi keterbatasan di BPS Kota Palembang, kita juga melaksanakan rilis secara langsung dan itu semua berkat dukungan dari Bapak Wali Kota Palembang. Baiklah, tidak berpanjang lebar saya akan melaporkan berita resmi statistik rilis inflasi ini secara resmi dan diketahui serentak oleh baik oleh pimpinan daerah, kepala OPD, bahkan masyarakat sama momennya mengetahui inflasi kita pada hari ini. Sebelum masuk kepada indikator inflasi Kota Palembang, kami telah mengidentifikasi ada 6 peristiwa penting yang terkait dengan kejadian inflasi di Kota Palembang pada bulan Januari. Mulai dari pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi pada bulan Januari, mulai dari penurunan harga Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan bahkan solar. Kemudian yang kedua adalah tarif transportasi sudah kembali normal. Jadi kejadian penting yang kedua adalah tarif transportasi kembali normal. Jadi pasca liburan Natal dan Tahun Baru, tarif angkutan udara, tarif angkutan antar kota itu kembali normal di bulan Januari. Kemudian catatan peristiwa penting yang ketiga yang terjadi di Kota Palembang adalah penurunan harga cabai merah dan cabai rawit. Pasca kenaikan harga yang tinggi pada libur Natal dan Tahun Baru, terjadi kembali penurunan daya beli masyarakat terhadap cabai dan juga pengaruh iklim sehingga harga cabai terjadi penurunan dibanding bulan Desember. Jadi semua yang dijelaskan di catatan peristiwa penting ini Pak Wali dan Bapak Ibu adalah dibandingkan bulan Desember, Januari dibandingkan Desember. Kemudian catatan penting yang keempat adalah kenaikan harga daging ayam ras. Jadi pasca Natal dan Tahun Baru harga daging ayam ras mengalami peningkatan karena stok, salah satu penyebabnya adalah stok di pasar yang menipis. Kemudian harga tomat masih tinggi. Harga tomat di bulan Desember yang melonjak cukup tinggi masih berlanjut ternyata di bulan Januari 2024 karena turunnya hasil panen akibat cuaca hujan. Jadi karena cuaca hujan, harga hasil panen menurun, maka harga tomat melonjak tajam. Kemudian harga emas dunia masih mengalami peningkatan karena harga emas dunia itu ternyata masih ditentukan oleh melemahnya nilai tukar terhadap dolar dan turunnya suku bunga The Fed. The Fed ini adalah bank sentralnya di Amerika. Nah, itu adalah beberapa catatan peristiwa penting yang mempengaruhi inflasi di Kota Palembang. Nah, kita akan masuk ke dalam inflasi Kota Palembang pada bulan Januari 2024 terjadi inflasi minus 0,02%. Jadi sama dengan istilahnya adalah deflasi 0,02%. Jadi yang terjadi pada bulan Januari adalah deflasi 0,02% atau inflasi 0,02%. Inflasi tahun kalender sama dengan inflasi bulan Januari, yaitu minus 0,2 atau deflasi 0,02, karena kalau yang tahun kalender baru berjalan 1 bulan, baru berjalan bulan Januari. Itu terkait dengan inflasi yang terjadi pada bulan Januari. Pada bulan Januari ini terjadi deflasi sebesar 0,02% ini
lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun 2023. Tahun 2003 yang lalu, setahun yang lalu, Januari 2023 itu justru terjadi inflasi 0,35, tapi Januari 2024 ini kita deflasi 0,02%. Kemudian berdasarkan kelompok pengeluaran, dari 11 kelompok pengeluaran yang menyebabkan inflasi di Kota Palembang, kelompok pengeluaran paling tinggi adalah transportasi. Jadi yang menyebabkan deflasi 0,02 itu yang paling tinggi adalah transportasi. Jadi transportasi itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, angkutan udara, kemudian juga bahan bakar minyak bersubsidi juga turun. Deflasi karena transportasi itu mencapai minus 0,59%, yang mana 10 kelompok pengeluaran lainnya dapat kita saksikan di tabel di layar. Kemudian, selamat datang Pak Sekda. Kita lanjutkan inflasi year on year. Jadi Bapak Ibu yang selain mantuman inflasi bulanan tadi, maka juga ditampilkan inflasi year on year. Inflasi year on year Januari 2024 ini sudah mencapai 2,54%. Jadi Pak Wali dan Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin ada wartawan, year on year bulan Januari 2024 adalah 2,54%. Jadi kalau kita bandingkan, inflasi year on year ini adalah inflasi paling rendah selama 5 bulan terakhir. Kalau kita melihat perkembangan inflasi year on year, yang terendah terakhir sebelumnya adalah di bulan September 2,29. Kemudian meningkat Oktober, November, Desember, dan Januari turun menjadi 2,54%. Kalau bulan kemarin kan 3,22, 2 bulan lalu 3,56%. Itu terkait dengan inflasi year on year. Kemudian kita ke slide berikutnya mengenai andil beberapa jenis komoditas dominan. Jadi dari sebanyak 393 komoditas yang harganya BPS amati, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, ada yang setiap 2 minggu. Dari 393 komoditas di Kota Palembang, terdapat 69 komoditas mengalami kenaikan harga dan 61-nya mengalami penurunan harga. Berarti 263-nya cenderung stabil. Nah, dari 69 komoditas yang mengalami kenaikan harga, itu paling tinggi adalah daging ayam ras. Jadi bulan Januari dibandingkan bulan Desember 2023 kemarin, daging ayam ras itu naik rata-rata 7,03%. Kemudian disusul oleh tomat yang naiknya tinggi sekali 28%. Rata-rata bulan Januari dibanding Desember naik 28%. Dan yang ketiga adalah bawang putih yang naik hanya 6,84%. Dan seterusnya, kami hanya menampilkan sekitar 10 dari 69 itu tinggi saja. Nah, karena kita mengalami deflasi 0,02, maka kita identifikasi komoditas mana saja yang mengalami penurunan harga. Yang paling tinggi mengalami penurunan harga adalah cabai merah. Januari cabai merah turun dibanding Desember. Turunnya lumayan tinggi, besar, 14,82%. Kemudian angkutan udara turun sekitar 10%. Dan cabai rawit turun yang paling besar adalah sekitar 25,9%. Dan lain-lain.
ada minyak goreng di sana, ada bensin. Bensin itu maksudnya adalah bensin non subsidi. Beras juga turun. Beras ini jadi catatan Pak Bupati dan Bapak Ibu di Indonesia, Jawa dan Bali Nusra beras naik, tapi di Kota Palembang khususnya beras turun, walaupun turunnya kecil sekali 0,4%, tapi karena bobot penghitungan inflasi untuk beras ini tinggi, dia mampu menyumbang inflasi menjadi minus 0,015%. Juga tepung terigu dan buah pisang, buah pir dan buah pepaya. Itu adalah komoditas-komoditas yang mengalami penurunan harga. Kemudian ini inflasi antar kota di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ada 17 kabupaten kota, tapi yang dihitung inflasinya hanya 4 kabupaten kota. Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Palembang dan Lubuk Linggau. Sedangkan yang 13 kabupaten kota lainnya yang dihitung bukan inflasi tapi indeks perkembangan harga. Berdasarkan catatan dari BPS bahwa inflasi year on year yang paling tinggi di Sumatera Selatan adalah di Muara Enim 6,31, disusul oleh Ogan Komering Ilir 4,52%, baru Palembang dan Linggau. Kita jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya. Di sisi kanan ada inflasi M2M. M2M itu maksudnya month to month, inflasi bulan Januari artinya, yang mana kita minus 0,02 tadi. Kemudian inflasi nasional. Inflasi di Indonesia secara nasional, laporan yang tadi jam 11 kami peroleh bahwa secara year on year, secara nasional inflasi 2,57. Jadi kita lebih baik dari inflasi secara nasional. Jadi ini laporannya baru jam 11 tadi diperoleh. Bahkan di Indonesia terjadi inflasi 0,04%. Jadi inflasi 0,04%. Jadi coba kita bandingkan dengan kita yang deflasi 0,02 atau minus 0,02. Di Sumatera Selatan dari 4 kabupaten kota tadi year on year-nya 3,35. Jauh lebih baik kita yang 2,54. Inflasi mantumannya memang bulan ini lebih baik di Sumatera Selatan. 0,08. Kita minus 0,02. Tapi secara nasional kita posisinya relatif lebih baik daripada di tingkat nasional. Secara ringkas perlu kami laporkan kepada Pak Wali dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini bahwa pada bulan Januari terjadi deflasi sebesar 0,02, inflasi year on year 2,54%, dan deflasi year to day itu year to date, artinya tahun 2024 itu baru mulai Januari, artinya baru sebulan, artinya pasti akan sama dengan inflasi bulan, jadi 0,02 deflasi. Kemudian penyumbang utama kita ringkas bahwa selama bulan Januari adalah kelompok transportasi, yang mana penyumbang deflasi di kelompok transportasi itu adalah angkutan udara, bensin, dan angkutan antar kota. Penyumbang utama inflasi bulan Januari 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, kelompok perumahan, kelompok perawatan pribadi, dan jasa lainnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Pak Wali, Bapak Ibu semua. Nanti secara lengkap bahan tayangan ini secara detail ada di link di layar. Masukkan link tersebut di grup CPID
semua akan ditampilkan situ. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BPS Kota Palembang atas penyampaian berita Palembang tahun 2020. Acara selanjutnya adalah dan apresiasi PJ Wali kepada Bapak Dr. Andes Haji Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BPS Kota Palembang, Bapak Yudhistira Arya Nugraha. Juga yang kami hormati perwakilan dari Bank Indonesia, Bapak M. Ardian. Juga hadir di sini ada Ibu Inspektur, para kepala organisasi perangkat daerah. Ini ada Pak Sekretaris Daerah juga, Pak Gunawan, beserta para kepala OPD, para camat yang melalui Zoom yang kami hormati. Pertama, syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir sekaligus menyaksikan rilis berita resmi melalui BPS Kota Palembang. Bapak Ibu sekalian, Pak Yudis, saya kira saya sebagai pejabat Wali Kota Palembang beserta seluruh jajaran termasuk hadir di sini dengan Bapak Sekretaris Daerah, para pejabat organisasi perangkat daerah lainnya, dan juga ada DPI di sini, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang sudah menyampaikan rilis berita resmi. Saya kira ini adalah cermin keterbukaan informasi publik, Pak Yudis. Dan ini jarang saya kira dilakukan dan pada hari ini dibuka secara transparan. Bahkan komoditasnya ditampilkan secara detail tadi, apa saja faktor yang mempengaruhi inflasi dan juga deflasi, semua secara detail disampaikan dalam forum ini. Sekali lagi kami tentunya tidak boleh lengah terhadap permasalahan pengendalian inflasi yang ada di Palembang. Kami masih sangat butuh masukan kerjasamanya baik dengan statistik sendiri maupun dengan pihak perbankan, dalam hal ini dari Bank Indonesia yang tergabung di dalam tim pengendalian inflasi daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya perkembangan dari inflasi maupun deflasi ini akan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dan juga akan berpengaruh terhadap kemiskinan baik itu kemiskinan ekstrim dan juga kebutuhan bahan pokok lainnya yang ada di setiap warga. Untuk itu tadi sudah kita dengar semua beberapa komoditas yang berpengaruh akan menjadi catatan bagi kami apalagi hadir di sini dari Dinas Perdagangan, dari Pertanian, termasuk hal-hal lain yang berpengaruh karena cuaca El Nino kemarin dan perkembangan pada hari ini. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan baik inflasi dalam skala nasional, Sumatera Selatan maupun Palembang di angka 2,54 dan deflasi di angka 0,2. Sekali lagi Pak Yudhistira beserta jajaran dari statistik, kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas rilis berita resmi ini. Mohon maaf atas kalau ada hal tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak PJ Wali Kota Kota Palembang atas tanggapan dan apresiasinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Dipersilahkan kepada hadirin apabila ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Wali yang kami hormati, Wali Kota Palembang, PJ Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, yang kami hormati
Kepala BPS, Pak Yudis, para kepala OPD atau yang mewakili, yang kami hormati juga Pak Sekda dan mewakili dari Bank Indonesia. Baik Pak, tadi terkait dengan rilis yang sudah disampaikan, yang mana di bulan Desember itu 3,2, alhamdulillah di Januari ini 2,54. Tapi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa komoditas penyumbang inflasi tertinggi seperti daging ayam Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, dari pantauan kami di lapangan Pak, itu harganya stabil Pak, di angka 25, 26, kadang 30, 28 Pak. Tapi di sini kami lihat kadang dia turun lagi Pak. Tapi di sini saya lihat itu penyumbang paling tertinggi 0,7 Pak ya. Ya Pak. 7%. Berarti kan itu kenaikannya sekitar 500 sampai 1.500 Pak ya. 1.500. Tapi berarti kan ada naik turun. Dan memang kami lihat salah satunya pasokannya kurang. Apakah nanti ke depan ini akan menjadi kenaikannya akan lebih tinggi lagi karena akan menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Apakah ini akan menjadi primadona bagi para ibu-ibu yang akan belanja di pasar tradisional? Dan saya harapkan mungkin bagaimana nantinya kami harga ini tidak terlalu melambung tinggi Pak. Harapan kami Pak. Mungkin apalah mungkin langkah-langkah yang akan kami lakukan sehingga inflasi ini tidak terlalu tinggi, menjadi akan meningkat inflasinya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala Dinas Perdagangan atas tanggapan dan pertanyaannya. Untuk Pak Yudis, apakah ingin langsung dijawab? Oh, langsung ya, baik. Izin Pak Wali. Terima kasih Pak Kepala Dinas Perdagangan. Jadi memang kalau pada bahan rilis ini tidak detail, tapi kebetulan yang ditanya
Baik, terima kasih Pak Yudhistira atas jawabannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ardian selaku perwakilan dari Bank Indonesia untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Pada Bapak kami persilahkan. Oke, baik, mungkin tanggapan aja, memperkuat dari yang sudah disampaikan oleh Pak Yudis, Kepala BPS. Memang dari data yang kami amati pada puasa biasanya ya, memang untuk harga ayam, daging ayam ras dan telur biasanya nanti akan berpengaruh terhadap inflasi, dan ini memang nanti perlu disikapi bersama untuk mengantisipasinya seperti apa. Kemudian juga kami dari Bank Indonesia juga akan selalu support nanti kalau misalkan ada upaya yang memang untuk penurunan inflasi, khususnya nanti mungkin ada penyelenggaraan pasar murah maupun pangan murah. Saya rasa itu dari Bank Indonesia. Makasih. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Untuk media, dari media apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Assalamualaikum, saya Rika dari Palembang Pos, Pak. Oh, sini. Mau tanya itu tadi sebentar lagi sebentar lagi mau bulan puasa, mungkin ada kesiapan apa yang harus dilakukan dari tim TPID sendiri untuk menghadapi bulan Ramadan ini dulu yang sebentar lagi ini. Terus yang kedua, apakah 14 Februari nanti kan ada pemilu, apakah akan mempengaruhi juga inflasi di Kota Palembang mungkin? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Untuk Pak Yudis mungkin bisa langsung. Untuk Pak Sekda mungkin bisa langsung menjawab. Sekda mewakili dinas-dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, pertanyaannya bagus karena memang kita semua tahu dan memahami setiap bulan puasa dipastikan kenaikan harga. Pasti. Belum pernah harganya turun. Jadi pasti naik, dan tentu kita di pemerintah Kota Palembang selalu berupaya mencari solusi dan jalan keluar dari beberapa komoditas yang selalu cenderung naik. Kita selalu berkoordinasi dengan BPS terkait komoditas yang naik ini, dan kita sudah coba sebetulnya di bulan kemarin di masa Nataru sama. Dan ada komoditas yang betul-betul kita waspadai dan itu memang naik, dan kita sudah berupaya dengan beberapa kegiatan, mulai dari memasyarakatkan bertanam cabai sampai dengan kita langsung berkoordinasi dengan para distributor dan para pedagang di pasar menjadi satu tim. Dan alhamdulillah kita bisa lihat tadi penyampaian data inflasi cukup bagus pengendaliannya. Jadi hal-hal seperti ini terus kami jalankan dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Dan tadi juga disampaikan data terkait daging ayam. Dan sempat disampaikan masukan dari BPS bahwasanya memang kita mengarah nanti ada kerjasama antar daerah sekitar Kota Palembang yang juga menghasilkan ayam, beternak ayam, dan kita sudah ada tahu beberapa pengusaha itu dan akan kita lakukan tindak lanjut ke
perusahaan-perusahaan peternak ayam seperti itu. Terkait dengan pemilu, mudah-mudahan kita berdoa saja karena pemilu mungkin nggak bicara ayam dia. Dan makannya juga tetap 3 kali sehari. Kita berdoa saja angka inflasi tetap stabil mengikuti di bulan Januari ini. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekda atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan? Kami persilahkan. Baik, sepertinya sudah cukup Bapak Ibu ya. Dengan berakhirnya sesi diskusi ini, kita telah tiba di penghujung acara rilis BRS Inflasi Kota Palembang bulan Januari tahun 2024. Semoga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan negeri yang kita cintai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami tutup kembali dengan pantun. Jalan-jalan di Sungai Musi. Jangan lupa coba naik jet ski. Bersama kita kendalikan inflasi, mari terus tingkatkan sinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami mohon untuk foto bersama. Recording